usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang ditandatangani yang pertama adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Yang kedua adalah Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Yang ketiga ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Yang keempat adalah ditandatangani oleh Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini ya diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang sebenarnya ini didahului juga oleh pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Ada 8 pernyataan sikap yang salah satu adalah dari 8 itu mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tindak lanjut dari pernyataan sikap Purnawirawan TNI tersebut yang di dalam pernyataan sikap disebutkan telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Perihalnya adalah usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Jakarta 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI periode 2024-2009 dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2024-2025. Menurut saya adalah dari sisi pengaju yang menyampaikan usulan itu ya adalah bagian dari warga negara. Yang ini ditujukan kepada MPR DPR itu betul. Karena yang memiliki kewenangan untuk kemudian mengajukan pendapat bahwa presiden atau presiden melakukan pelanggaran konstitusi itu didahului hak menyatakan pendapat di DPR. Baru nanti pendapat DPR itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memeriksa, memutus dan mengadili, baru setelah itu diajukan ke rapat paripurna DPR, baru DPR mengajukan ke MPR. Jadi dari sisi surat ditujukan kepada MPR, DPR menurut saya sudah tepat. Tadi siapa yang mengajukan usul, ya sebenarnya siapa aja warga negara Indonesia bisa aja mengajukan usulan, termasuk ya Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sekarang yang penting adalah apa dasar konstitusionalitas pengajuan usulan ini. Kalau kita baca surat pengajuan usulan ini, yang pertama disebut dasar konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 45, amandemen ketiga, pasal 7A sama 7B. Kalau 7A itu tentang alasan-alasan presiden dan atau wakil presiden diberhentikan. Jadi kalau bunyi di pasal 7A itu adalah presiden dan atau wakil presiden. Jadi bisa dua-duanya, kumulatif atau bisa salah satu subjeknya. Subjek yang diusulkan untuk diberhentikan itu bisa presiden dan wakil presiden atau presiden atau wakil presiden secara sendiri-sendiri. Apa alasan di pasal 7A seorang presiden atau wakil presiden itu diusulkan, dimakzulkan, diberhentikan adalah satu, pengkhianatan terhadap negara. Atau dalam bahasa di KUHP itu disebut makar gitu. Pasal 100, dulu 104, 105, 106, tapi sekarang menjadi 107, 108, 109. Nanti dicek itu di KUHP yang baru, tapi kan baru berlaku nanti Januari 2026. Berarti masih pakai KUHP yang lama ya. Pasal-pasal tentang makar gitu. Dan ada sebenarnya undang-undang tentang perubahan. Yaitu tentang perubahan KUHP tentang
Undang-Undang tentang Keamanan Negara. Itu juga sebenarnya adalah elaborasi dari apa yang disebut sebagai tindak pidana makar. Teman-teman bisa cek ya terkait dengan undang-undang perubahan di KUHP tentang kaitannya dengan makar itu diperluas gitu kan. Ada undang-undang yang kaitannya tentang keamanan negara. Yang kedua adalah alasan tentang korupsi seperti diatur dalam Undang-Undang Korupsi 3199 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya. Jadi sepanjang di situ misal melanggar pasal 2 korupsi berdasar kewenangannya atau pasal 3 itu kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh pejabat gitu, atau pasal kaitannya dengan gratifikasi atau kaitannya dengan penyuapan gitu, itu adalah bagian dari alasan pemakzulan. Oleh karena itu disebutkan bahwa yang ketiga alasan pemakzulan itu adalah penyuapan. Yang ketiga adalah tindak pidana berat lainnya. Teman-teman sekalian, setelah saya telusuri konsep tindak pidana berat lainnya itu sebenarnya aslinya adalah konsep pidana gitu. Konsep dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Itu disebut sebagai tindak pidana berat lainnya. Berikutnya adalah perbuatan tercela. Mengenai perbuatan tercela memang juga ini masih menjadi yang disebut sebagai vag normen ya, atau vagus. Jadi ini vagus norm. Vagus. Jadi norma yang samar gitu. Karena memang di dalam perubahan dasar 45 itu nggak diatur, tidak diberi penjelasan apa yang dimaksud masing-masing dari alasan, 6 alasan tadi. Soal makar, kemudian korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela gitu, tidak ada penjelasan. Tetapi setelah saya telusuri di dalam peraturan perundangan, pernah saya temukan di Undang-Undang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden. Itu di tahun 2009 kalau nggak salah. Bahwa salah satu syarat presiden dan wakil presiden itu adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan adat istiadat. Jadi semakin tidak jelas ya. Karena kita bicara soal agama di Indonesia, itu ada 5 agama yang diakui ya secara resmi oleh pemerintah, misalkan begitu. Agama yang mana sebenarnya? Yang kedua, bicara kesusilaan, itu kan soal kepatutan, soal kepantasan, itu juga sesuatu yang menurut saya itu juga vag normen ya, norma samar atau norma kabur juga. Maksudnya kesusilaan yang mana yang dilanggar. Terakhir itu melanggar adat istiadat tuh, apalagi itu kalau di Indonesia kan demikian banyak suku, agama, ras, adat istiadat yang mana gitu. Maka menjadi tidak clear soal apa sesungguhnya konsep perbuatan tercela. Kalau di konstitusi Amerika disebut misdemeanor gitu. Tapi misdemeanor ini gandeng dengan high crime and misdemeanor. Jadi perbuatan tercela sama tindak pidana berat lainnya itu jadi satu, tapi ketika diadopsi oleh perumus panitia perubahan itu dipisah. High crime itu satu frase, kemudian soal misdemeanor itu satu frase. Tapi sampai sekarang ini nggak clear soal yang dimaksud sebagai perbuatan tercela itu apa. Ya tentu nanti yang berwenang untuk menafsirkan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya adalah alasan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Kalau lihat rumusan ini, maksudnya pada awalnya presiden ini memenuhi syarat gitu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak memenuhi syarat presiden wakil presiden. Misalkan syarat presiden itu adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau dia pindah ke warga negaraan, ya tentu itu bisa menjadi alasan untuk dimakzulkan gitu. Ya. Misalkan tadi adalah tidak pernah melakukan perbuatan makar. Tiba-tiba dalam perkembangannya dia melakukan makar, maka itu tidak memenuhi syarat gitu. Oleh karena itu kembali ke soal yang diajukan di Gibran ini, dari 6 alasan yang saya sebut sebagai limitatif tadi, sebenarnya mana yang
hendak menjadi alasan utamanya. Kalau di Amerika disebut dengan article impeachment. Jadi ayat-ayat mana, pasal-pasal mana sebenarnya yang mau dipakai sebagai alasan untuk mendakwa bahwa wakil presiden Gibran ini adalah melanggar konstitusi gitu. Dari 6 alasan tadi, misalkan kalau makar itu menurut saya kok tidak kita ketemukan lah ya dalam penelusuran hukum kita bahwa Gibran ini melakukan makar misalkan. Terus yang kedua, kalau misal ini bicara soal apa namanya ya, korupsi gitu. Ya nanti soal korupsi, misal penyuapan, terus kemudian tindak pidana berat lainnya itu maksudnya dilakukan setelah wakil presiden ini menjabat sebagai wakil presiden gitu. Jadi bukan sebelum wakil presiden menjabat, tapi setelah wakil presiden menjabat. Jadi kalau betul setelah menjabat kemudian ada makar, wakil presiden melakukan dugaan makar misal, atau kemudian melakukan penyuapan, atau korupsi misal, tindak pidana berat lainnya, atau setelah dia menjabat wakil presiden melakukan perbuatan tercela tadi, melanggar kesusilaan, melanggar kepatutan, kepantasan, kemudian melanggar apa tadi satunya lagi itu norma agama misalkan, norma kesusilaan, norma adat, ya setelah menjabat wakil presiden itu bisa menjadi alasan. Yang terakhir adalah tidak lagi memenuhi syarat presiden wakil presiden. Jadi pada awalnya memenuhi syarat tetapi setelah menjabat ternyata tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bisa menjadi alasan untuk diberhentikan. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 di perubahan yang ketiga Undang-Undang Dasar 45, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Tadi saya sebut. Jadi sejak kelahirannya dia warga negara Indonesia. Yang kedua adalah dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Ini jadi satu. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jadi belum pernah pindah kewarganegaraan. Kalau dia pindah kewarganegaraan setelah dia menjadi wakil presiden, itu bisa menjadi alasan untuk pemazulan presiden. Tidak pernah mengkhianati negara, tadi yang saya sebut. Jadi kalau ternyata setelah jadi wakil presiden ada makar, 107, 108 misalkan, 109 misalkan, di KUHP dan di undang-undang yang baru, di undang-undang tentang perubahan KUHP, undang-undang tentang keamanan negara itu, dan kalau di undang-undang yang baru di KUHP kita yang baru itu pasal 191, 192, walaupun itu berlaku nanti masih 2026 ya, itu diatur soal makar gitu. Jadi kalau dia makan mengkhianati negara, ya nanti itu bisa menjadi alasan pemakzulan. Syarat berikutnya adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Misal dalam perjalanannya ternyata wakil presiden tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bisa menjadi alasan pemakzulan presiden. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden wakil presiden. Apakah ini lebih merupakan kemampuan dalam konteks manajerial, leadership, organisasional, ataukah lebih ini kemampuan dalam makna kesehatan gitu. Maka ini menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya. Ya, jadi kalau wakil presiden ternyata dan presiden dalam perjalanannya ternyata melanggar syarat-syarat sebagai calon presiden wakil presiden, yaitu dia misal pindah kewarganegaraan, melakukan pengkhianatan terhadap negara, tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden wakil presiden, itu bisa dijadikan alasan untuk pemakzulan presiden. Tentu penyampaian saya ini
saya ingin mengajukan disclaimer bahwa ini penyampaian lebih secara akademik gitu, ketimbang dari persoalan politik gitu. Berikutnya adalah kalau kita baca di kalau kita baca di dasar konstitusionalitas, dasar konstitusi, ya konstitusional maksudnya, itu pasal 7B. 7B itu soal prosedur gitu. Jadi soal prosedur, DPR mengajukan pernyataan pendapat ke MK, MK memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tadi itu secara yuridis, apakah terbukti bahwa wakil presiden misalkan dalam kaitan dengan ini melanggar konstitusi enggak di pasal 7A yang ada 6 tadi. Baru setelah itu MK akan memeriksa, mengadili dan memutus terbukti atau tidak terbukti, baru setelah itu dikembalikan ke DPR. DPR RI akan mengadakan sidang paripurna. Kalau ternyata bahwa ini memang diputus tidak melanggar, ya berarti nggak bisa dilanjutkan untuk diteruskan kepada MPR. Tetapi jikalau ternyata setelah di sidang di MK terbukti melanggar, maka ini dikembalikan lagi ke DPR untuk melaksanakan sidang paripurna. Baru setelah itu DPR mengajukan kepada MPR untuk kemudian dilaksanakan sidang paripurna dalam rangka untuk memeriksa, memutus permohonan DPR apakah presiden tetap dalam jabatannya, tidak diberhentikan, atau presiden diberhentikan dalam jabatannya gitu. Jadi itu sisi prosedurnya. Kembali ke soal yang lebih spesifik menurut saya adalah kalau di poin 2, Romawi 2, yang surat yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tadi, dia sebut bahwa ini lebih pelanggaran prinsip hukum, etika, dan konflik kepentingan. Ini ada kaitan dengan soal bahwa, ini ada kaitannya dengan putusan MK 90 PUU, pengujian undang-undang, strip Romawi 21, 2023, yang pada intinya adalah mengabulkan permohonan judicial review terhadap pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang di situ syarat minimal wakil presiden itu adalah 35 tahun. Yang dari situ kemudian dianggap ada konflik kepentingan gitu. Karena Ketua MK pada saat itu adalah paman daripada Gibran gitu. Ini ada hubungan paman dan keponakan. Maka setelah itu diajukan ke MK, memang kemudian terbukti bahwa hakim yang memeriksa judicial review terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tadi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik gitu. Melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang kemudian terkhusus di perkara MK nomor 2 itu Anwar Usman diberhentikan menjadi ketua MK. Atas dasar itulah kemudian dipandang bahwa proses-proses pengambilan keputusan, pengujian secara material Undang-Undang Pemilu pasal 165 huruf Q itu dipandang cacat sehingga tidak memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Ada syarat-syarat lain, misalkan ada argumentasi lain soal kepatutan dan kepantasan. Jadi pandang Gibran ini dipandang dengan minimnya pengalaman, hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, pendidikan ijazah yang amat patut diduga tidak jelas, sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini gitu. Apalagi dapat dibayangkan apabila presiden berhalangan tetap, maka wapres yang tidak pantas tadi, tidak patut, tidak memiliki kapasitas tersebut menggantikan posisi presiden. Sebagaimana diketahui selama 6 bulan menjabat wapres,
tidak terlihat kemampuan saudara Gibran dalam membantu tugas presiden, bahkan menjadi beban bagi Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas. Ya, kalau soal alasan kepatutan dan kepantasan tadi, menurut saya harus tetap dikaitkan dengan 6 alasan tadi. Berikutnya ditinjau dari moral dan etika, ya tentu harus kembali ke alasan ini makar, kemudian korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela gitu. Setelah menjabat presiden melakukan perbuatan tercela, setelah menjabat presiden ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, wakil presiden. Jadi menurut saya syarat yang mungkin bisa mendekati atau relevan untuk didiskusikan itu menurut saya adalah perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan tidak lagi memenuhi syarat presiden dan wakil presiden. Tapi tetap ini harus melalui satu diskusi yang mendalam, karena kata-kata perbuatan tercela itu memang norma samar, nggak clear itu. Maka pengadilan yang harus memutus apakah setelah menjabat jadi wakil presiden Gibran ini melakukan perbuatan tercela. Nah, itu harus dijelaskan perbuatan tercelanya seperti apa gitu. Yang kedua, kalau tidak lagi memenuhi syarat, itu apa yang dipandang tidak memenuhi syarat setelah menjabat sebagai presiden tadi? Apakah pindah kewarganegaraan kah? Atau apakah makar kah tadi setelah jadi presiden, wakil presiden makar? Atau tadi disebut tidak memenuhi kemampuan rohani dan jasmani dalam menjalankan tugasnya tadi? Apakah yang bersifat manajerial kah? Atau karena sakit? Ini juga fak normen, ini norma samar. Ya, bisa saja itu bisa dipakai untuk alasan, tapi lagi-lagi nanti yang memutus apakah terbukti misalkan ini ada perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden wakil presiden, yang diputus oleh MK nanti dikembalikan ke DPR sidang paripurna baru dilanjut ke MPR. Tetapi saya ingin memberikan catatan penting bahwa sekalipun ada alasan-alasan yang barangkali bisa didiskusikan atau relevan sebagai alasan pemberhentian, meskipun perlu lebih jauh nanti itu diperiksa oleh MK, tapi ada prosedur misalkan bahwa untuk sampai hak menyatakan pendapat itu sekurang-kurangnya harus ada 25 orang anggota DPR. Hak menyatakan pendapat bahwa wakil presiden diduga melanggar konstitusi. Ada 25 orang nih menurut saya. Ya, ini dari anggota DPR ya. Baru kemudian DPR misal mengadakan sidang dengar pendapat, misalkan mengundang pengusul gitu, kira-kira apa nih maksud, tujuan apa di balik pengajuan usulan-usulan ini, kira-kira bukti apa lagi yang bisa disampaikan ke DPR lewat hak menyatakan pendapat tadi misal. Dari hak menyatakan pendapat dinaikkan mengajukan pendapat. Lah, di dalam syarat-syarat itulah menurut saya juga tidak ringan gitu. Misal, syarat untuk kemudian menyatakan pendapat itu adalah 2/3 dari anggota DPR. Anggota DPR itu 580. Jadi 508 itu harus dihadiri 2/3 dari anggota DPR. Harus hadir 387. Sementara kita tahu bahwa hari ini konfigurasi partai politik atau fraksi itu hampir seluruh fraksi itu bergabung di koalisi Merah Putih gitu. Hanya PDIP saja yang tidak gabung di kabinet Merah Putih atau di konfigurasi atau koalisi di koalisi Merah Putih. Itu aja jumlahnya 110 PDIP. Jadi kalau jumlahnya 110 cukup untuk menyatakan pendapat, tapi belum cukup untuk kemudian ini mengajukan pendapat dalam sidang paripurna yang dari situ diajukan ke DPR. Yang itu akan diajukan ke MK. Tidak cukup kalau 110. Nanti dari 387 itu 2/3 harus setuju. Jadi 258 sekurang-kurangnya harus setuju kalau DPR itu akan mengajukan pendapat ke MK gitu. Nah, kalau sekarang konfigurasi politiknya menurut saya sulit karena yang tidak gabung itu hanya 110. Jadi kalau begitu
580 dikurangi 110 berapa itu ya? 470. 170 itu berada di koalisi Merah Putih. Jadi dari sisi suara untuk kemudian disetujui dari hak menyatakan pendapat dibutuhkan 25 orang, menjadi sidang paripurna menyatakan pendapat bahwa wakil presiden melanggar konstitusi. Tadi syaratnya yang pertama harus dihadiri sidang paripurna 387, yang kemudian dari 387 itu menyetujui untuk mengajukan pendapat DPR Pak wakil presiden ini melanggar konstitusi. Baru setelah itu MK bersidang untuk memeriksa, memutus dan mengadili apakah betul secara yuridis bahwa wakil presiden ini melanggar konstitusi seperti yang tadi dituduhkan dalam usulan pemakzulan tadi. Tadi kan disebut beberapa ini ya, melanggar, misal tadi melanggar prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan misalkan. Yang kedua adalah kepatutan dan kepantasan, melanggar moral dan etika. Terus ada dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarga misalkan. Itu tentu harus dibuktikan nanti di dalam sidang di MK gitu ya. Dari situ maka akan diputus terbukti melanggar konstitusi, baru kemudian dikembalikan ke DPR baru bersidang. Sidang paripurna tadi itu kalau tadi putusannya menyatakan terbukti, kalau nggak terbukti nggak bisa dilanjut gini. Satu hal penting nanti kalau misalkan ya, ini ternyata terbukti melanggar konstitusi, diajukan DPR sidang paripurna, diajukanlah ke MPR itu terdiri dari MPR itu terdiri anggotanya anggota DPR dan anggota DKD. Anggota MPR itu terdiri dari DPR dan DPD RI. Anggota DPD RI itu ada 152, anggota DPR 580, jadi totalnya 732. Ada 152 ini yang DPD. Jadi ini bisa diajukan kemudian sidang sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari anggota MPR. Jumlah anggota MPR 732, kemudian kali 3/4, 549 harus hadir dalam rangka sidang paripurna untuk memutus apakah presiden setuju atau tidak setuju, nanti itu akan dimakzulkan. Itu syarat yang pertama untuk memenuhi quorum ya. Baru syarat yang kedua adalah dari 549 itu harus disetujui 2/3, 366. Jadi kalau anggota MPR yang terdiri anggota DPD dan DPR itu pertama hadir 549, dari 549 tadi itu setuju 2/3 memberhentikan misalkan Gibran, maka itu ada 366 orang yang harus setuju agar Gibran ini diberhentikan. Oleh karena itu, menurut saya ada dua catatan penting saya yang perlu dipahami dengan baik. Satu, soal alasan-alasan yang sudah ditentukan secara limitatif, yang tadi saya menyebut kalau dalam tanda kutip kira-kira ya apa yang bisa kalau ini dalam konteks hukum, barangkali yang bisa ditafsirkan ya tadi, yaitu kaitan dengan perbuatan tercela, dan yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Tetapi lagi-lagi itu karena memang rumusannya nggak clear, maka perlu ditafsirkan, maka perlu difahami nanti itu melalui putusan MK gitu. Yang kedua adalah dari sisi prosesnya, menurut saya agak sulit. Karena apa? Karena dari sisi konfigurasi koalisi Merah Putih jumlahnya suara lebih besar, sementara yang sekarang ini kalau mau dibilang ini yang tidak berada di koalisi besar tuh hanya PDIP yang suaranya 111
10 ya 110 itu kalau untuk hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk cukup butuh 25 orang gitu. Tetapi untuk sampai kemudian DPR itu menyatakan pendapat, kemudian setuju menyatakan pendapat, ya tadi membutuhkan sekitar 258 orang. Yang menurut saya untuk hari ini, menurut saya ini konfigurasi politiknya kok belum mendukung untuk sampai proses ini maju. Tetapi karena politik itu dinamis, ya tentu kita tidak bisa tahu bagaimana perkembangan politik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, apa day to day, minute to minute kita nggak tahu. Tetapi pada intinya bahwa ini ada satu dinamika hak warga negara yang mengusulkan pemakzulan wakil presiden, itu sesuatu hal yang dalam konteks negara demokrasi sebagai suatu hal yang benar menurut saya secara konstitusional melalui pintu pemakzulan diajukan ke DPR dan MPR. Tentu nanti DPR dan MPR dan MK yang akan memprosesnya. Saya kira itu kuliah kita siang ini. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.